Perjalanan spiritual dalam kitab Mantikut Tirir karya Syekh Fariduddin Attar. Makna dan pentingnya perjalanan spiritual. Dalam kajian spiritual Islam, perjalanan menuju Tuhan bukan sekadar pengalaman intelektual, melainkan perjalanan penuh tantangan dan transformasi jiwa. Materi yang diangkat dalam pembahasan ini berpusat pada kitab Mantikut Tirir Musyawarah Burung karya Syekh Fariduddin Attar, seorang sufi besar abad ke-12 dari Nisabur. Kitab ini merupakan alegori mendalam tentang perjalanan spiritual manusia menuju hakikat dan keesaan Tuhan. Beberapa istilah kunci yang perlu dipahami adalah tasawuf, ilmu dan praktik spiritual sufisme yang menekankan pembersihan hati dan penyatuan dengan Tuhan. Simurat, raja segala burung dalam cerita alegori, simbol Tuhan yang Maha Esa, lembah-lembah, tahapan perjalanan spiritual yang harus dilalui oleh para pencari Tuhan. Tanan, kehancuran ego dan lenyapnya diri individu dalam kesatuan dengan Tuhan, makrifat, kesadaran atau pengenalan hakikat sejati kehidupan, dan Tuhan Wahdatul Wujud, doktrin kesatuan wujud, bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari Tuhan yang satu. Signifikansi pembahasan ini terletak pada bagaimana perjalanan spiritual ini menggambarkan dinamika batin manusia yang harus melewati berbagai rintangan, keraguan, dan godaan duniawi sebelum mencapai puncak kesadaran dan penyatuan dengan Tuhan. Beberapa indikator ini adalah 1. Awal perjalanan, panggilan spiritual dan kesadaran diri. Perjalanan spiritual dimulai dari sebuah panggilan dari Allah yang muncul dalam bentuk perasaan hampa, kehausan jiwa, atau keresahan batin terhadap dunia material semata, merasa kosong dan bertanya-tanya apa gunanya hidupku. Kesenangan duniawi mulai kehilangan makna, mengalami sentuhan atau teguran Allah melalui peristiwa mendalam seperti kehilangan, sakit, atau kegagalan, tertarik pada hal-hal rohani atau kisah-kisah sufi, merasa lelah dan bosan dengan kehidupan dunia yang penuh perselisihan dan kegaduhan, memiliki rasa kepedulian yang meningkat terhadap penderitaan sesama, menyadari keindahan alam lebih dari sekadar keindahan fisik, tetapi sebagai manifestasi kebesaran Tuhan. Mendengar bisikan hati yang positif sebagai dorongan spiritual. Di antara burung-burung tersebut, burung hudhud berperan sebagai mursyid pembimbing yang mengarahkan mereka. Catatan penting, perjalanan spiritual harus dilakukan dengan bimbingan guru, bukan secara otodidak, agar tidak tersesat. 2 kisah alegori burung dan mursyid hudhud. Cerita utama Mantikut Tirir adalah tentang sekumpulan burung yang melakukan musyawarah untuk mencari raja mereka, yaitu Simura. Simbol Tuhan, burung hudhud memiliki simbol mahkota kebenaran dan perhiasan yang menunjukkan pengetahuan spiritual. Ia mengakui keterbatasannya sendiri dan mengajak burung-burung lain untuk menjalani perjalanan panjang dan sulit menuju Tuhan. Perjalanan ini membutuhkan keberanian dan kesungguhan, bukan sekadar pengetahuan teori atau akal semata. Cerita ini mengkritik orang-orang yang hanya puas dengan pengetahuan tanpa praktik, atau yang berhenti di kenikmatan duniawi, serta mengingatkan bahwa perjalanan spiritual adalah proses yang memerlukan ketekunan dan pengorbanan. 3. Alasan-alasan burung menunda perjalanan. Dalam musyawarah tersebut, berbagai burung mengemukakan alasan-alasan mengapa mereka enggan atau menunda perjalanan menuju Simura. Burung bulbul terikat oleh cinta duniawi pada mawar, sehingga lupa pada Tuhan. Burung nuri ambisius ingin memiliki kekuatan dan kemuliaan duniawi, merasa sudah cukup dengan pencapaian duniawi, bukan Tuhan. Burung merah bangga dengan keindahan dan kemuliaannya, puas tinggal di surga tanpa ingin mencapai Tuhan. Burung itik terjebak dalam rutinitas ibadah formal, merasa sudah cukup dengan kesucian lahiriah, tidak ingin beranjak lebih jauh. Ayam hutan merasa rendah diri dan tidak layak, memilih tetap di tempat biasa tanpa berusaha naik ke level spiritual yang lebih tinggi. Rumai merasa besar dan mulia, tidak membutuhkan Tuhan karena sudah memiliki kemuliaan duniawi Raja Wali, nyaman dengan status sosial dan pengaruh, tidak ingin repot mencari Tuhan. Burung bangau, hantu, dan gereja memiliki pandangan diri yang rendah, pesimis, dan takut gagal dalam perjalanan spiritual. Ia mendapat pencerahan bahwa tidak semua orang layak menghadap Tuhan, dan kesabaran serta kesungguhan adalah kunci untuk mendapat ridhanya. Di setiap alasan ini mewakili berbagai sikap manusia dalam kehidupan nyata yang menghambat mereka untuk mendekat kepada Tuhan, keterikatan duniawi, kesombongan, keengganan, dan ketidakpercayaan diri. 4 kisah dan hikmah dari para sufi, Abu Yazid Bustami dan Syekh Sibling.
Cerita-cerita dari para sufi besar yang disisipkan dalam kitab ini memberikan pelajaran tambahan. Abu Yazid Bustami merasa sedih karena sepi dari pemuja di istana Tuhan. Bisyah Sibli menasihati seorang pria yang bersedih karena kehilangan sahabat duniawi agar mencari sahabat yang tidak fana, yaitu Allah. Keterikatan pada dunia hanya membawa kesedihan. Pesan ini menegaskan bahwa kedekatan dengan Tuhan tidak diperoleh secara mudah, melainkan melalui pengorbanan, kesabaran, dan pengalihan kecintaan dari yang duniawi ke yang ilahi. 5. 7 lembah perjalanan menuju si murah Tuhan. Orang yang mencintai sejati memiliki 1000 hati yang siap dikorbankan demi kebahagiaan yang dicintai. Perjalanan spiritual dalam kitab ini digambarkan melalui 7 lembah. Setiap lembah memiliki makna dan tantangan tersendiri. Lembah pertama, lembah pencarian. Menghadapi kesulitan dan cobaan berat, harus melepaskan kepemilikan duniawi dan kesenangan. Memerlukan keberanian menghadapi ketidakpastian, menerima segala keadaan dengan pasrah dan tenang. Di kisah murid yang ditantang untuk mencium wangi dari bau busuk sebagai simbol, mampu melihat hikmah di balik penderitaan, menyadari bahwa diri sendiri dan Tuhan adalah satu kesatuan dalam hakikat. Kisah pecinta yang menyelamatkan kekasihnya sebagai simbol penyatuan dan kesatuan. Contoh kisah Majnun yang mencari Laila sebagai simbol pencarian Tuhan dalam segala hal. Lembah kedua, lembah cinta. Cinta di sini bukan cinta biasa, melainkan cinta yang penuh pengorbanan dan tanpa pertimbangan akal. Kisah sufi yang kehilangan kunci pintu, mengajarkan kesabaran dan penantian, penglihatan batin terbuka untuk melihat rahasia dan hikmah kehidupan. Menyatu dengan Tuhan seperti setetes air yang bergabung dengan samudra. Pengalaman fana membawa kebahagiaan tertinggi dan kehormatan hakiki. Hanya sedikit yang berhasil sampai ke tahap ini, dari ribuan burung hanya 30 yang selamat mencapai si murah. Lembah ketiga, lembah kesadaran makrifat. Kesadaran hakikat hidup dan Tuhan. Melihat dunia dan makhluk dengan pandangan batin yang dalam, menyadari keindahan dan rahasia di balik setiap fenomena kisah pecinta yang tertidur dan diperingatkan untuk bangkit berusaha. Lembah keempat, lembah kebebasan dan kelepasan. Melepaskan nafsu dan keterikatan terhadap dualitas baik dan buruk. Lembah kelima, lembah kesatuan. Menyadari bahwa segala sesuatu adalah satu, bahwa yang tampak banyak sebenarnya satu wujud. Lembah keenam, lembah keheranan dan kebingungan. Tahap di mana muncul kebingungan antara ada dan tiada, fana dan kekal. Mengalami kebingungan eksistensial tetapi tetap melanjutkan perjalanan. Lembah ketujuh, lembah keterampasan dan kefanaan fana, kehancuran ego dan lenyapnya diri individu.